Serangan pada jaringan komputer. Macam-macam serangan pada jaringan komputer. Yang pertama, spoofing. Yang kedua, DDoS atau Distributed Denial of Service. Yang ketiga, sniffer. Yang keempat, DNS poisoning. Yang kelima, Trojan horse. Dan yang terakhir, malware. Yang pertama, spoofing. Spoofing adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi, di mana penyerang berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memalsukan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya. Contoh kasus spoofing pada tahun 2011, menurut keterangan IDCert, selama 9 bulan, banyak laporan masuk terkait kejahatan cyber. Kasus terbanyak dilaporkan ke IDCert dalam masalah spoofing atau phishing. Ini adalah situs web perbankan di Indonesia yang dipalsukan serta dibuat mirip dengan aslinya. Umumnya, situs yang dipalsukan adalah dengan nama domain generik .com dan .net. Sedangkan untuk bank dengan nama domain .co.id hampir belum pernah ada laporan yang masuk. Cara mencegah spoofing yang pertama, melakukan pengecekan MAC address dengan menggunakan tools, contohnya dengan Colosoft MAC Scanner DDoS. Lalu yang kedua, scan network, kemudian lihat hasil yang didapat jika terdapat dua buah IP address dengan nilai MAC address yang sama dengan gateway. Lalu yang ketiga, putus klien tersebut dari jaringan, kemudian scan virus dengan menggunakan antivirus yang up-to-date virus database-nya. Yang kedua, DDoS atau Distributed Denial of Service. DDoS adalah salah satu jenis serangan denial of service yang menggunakan banyak host penyerang, baik itu menggunakan komputer yang didedikasikan untuk melakukan penyerangan, suatu komputer yang dipaksa menjadi zombie untuk menyerang satu buah host target dalam sebuah jaringan. Contoh kasusnya, DDoS dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta ketika serangan ini diluncurkan ke situs corona.jakarta.go.id. Serangan ini menyebabkan situs yang ditujukan untuk memperbarui data soal virus corona ini menjadi sulit diakses. Cara mencegah DDoS yaitu yang pertama, membangun redundansi ke dalam infrastruktur. Yang kedua, mengonfigurasi firewall atau router untuk mematikan paket ICMP yang masuk atau memblokir respon DNS dari luar jaringan. Terus dapat membantu mencegah serangan volumetric berbasis DNS dan ping tertentu. Lalu yang ketiga, menggunakan alat pelindung DDoS. Banyak vendor keamanan termasuk NIST, Scout Arbor, Fortinet, Checkpoint, Cisco, dan Radware menawarkan peralatan yang berada di depan firewall jaringan dan dirancang untuk memblokir serangan DDoS sebelum serangan tersebut masuk ke dalam jaringan kita. Yang ketiga, sniffer. Sniffer paket atau penganalisa paket yang juga dikenal sebagai Network Analyzer atau Internet Sniffer ialah sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer, dikarenakan data mengalir secara bolak-balik pada jaringan. Aplikasi ini menangkap tiap-tiap paket dan kadang-kadang menguraikan isi dari RFC atau request for comments atau spesifikasi yang lain. Contoh kasus sniffer pada situs belanja online. Penyebarnya malware JS Sniffer. JS Sniffer ini adalah malware yang cara kerjanya menyusup, memantau seluruh informasi yang ada di situs e-commerce. Selama ini malware jenis JS Sniffer ini telah mencapai menyusup ke 2.440 situs belanja online di seluruh dunia dengan total jumlah pengunjung mencapai 1,5 juta pengunjung. Beberapa e-commerce dari negara Jerman, Inggris, Afrika Selatan, Australia, Belanda, dan Indonesia telah disusupi malware tersebut. Dari aksinya selama ini, para tersangka mendapat keuntungan hingga 300-400 juta rupiah. Cara mencegah sniffer yang pertama, mengganti hook menjadi switch, lalu yang kedua, menggunakan protokol-protokol yang memiliki standar aman. Yang keempat, DNS poisoning. DNS poisoning merupakan sebuah cara untuk menembus pertahanan dengan cara menyampaikan informasi IP address yang salah mengenai sebuah host dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket data dari tujuan yang sebenarnya. Cara ini banyak dipakai untuk menyerang situs-situs e-commerce dan banking yang saat ini bisa dilakukan dengan cara online dengan pengamanan token.
Teknik ini dapat membuat sebuah server palsu tampil identik dengan server online banking yang asli. Oleh karena itu, diperlukan digital sertifikat untuk mengamankannya agar server palsu tidak dapat menangkap data autentifikasi dari nasabah yang mengaksesnya. Contoh kasus DNS poisoning, sekelompok akademisi dari Universitas California dan Universitas Tsinghua telah menemukan serangkaian kelemahan keamanan kritis yang dapat menyebabkan kebangkitan serangan keracunan cache DNS bernama ZDNS attack. Teknik ini memungkinkan aktor jahat untuk melakukan serangan off-path dengan mengubah rute lalu lintas yang awalnya bertujuan ke domain tertentu ke server berada dalam kendali mereka. Dengan demikian, memungkinkan mereka untuk menguping dan merusak komunikasi. Cara mencegah DNS poisoning yang pertama menonaktifkan tanggapan ICMP keluar dan mengatur batas waktu permintaan DNS secara lebih agresif. Yang kedua, memeriksa server DNS yang rentan terhadap serangan. Yang kelima, Trojan Horse. Trojan Horse atau kuda Troya atau yang lebih dikenal sebagai Trojan dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan, malicious software atau malware, yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain, dan mengendalikan target atau memperoleh hak akses pada target. Contoh kasus Trojan Horse, sejak pertengahan Juli 2016, Swiftbank telah terdeteksi di hampir 318.000 pengguna Android dengan tingkat infeksi hingga 37.000 korban dalam sehari. Penyerang yang mencuri informasi dari kartu bank dan data pribadi seperti kontak, riwayat panggilan, pesan, dan pesan multimedia, serta mengeksploitasi bug di Google Chrome untuk Android. Setelah Google memperbaiki bug tersebut, barulah ahli Kaspersky bisa mengungkapkan perincian lengkap tentang serangan ini. Cara mencegah Trojan Horse yang pertama, menghindari unduhan dari pihak ketiga. Yang kedua, tetap gunakan sumber terpercaya. Yang ketiga, gunakan firewall. Dan yang terakhir, install antivirus berkualitas tinggi. Yang keenam, malware. Malware merupakan serangan yang dilakukan ketika attacker menaruh program penghancur seperti virus, worm, dan trojan pada sistem sasaran. Program-program penghancur ini disebut dengan malware. Program-program ini mempunyai kemampuan untuk menghancurkan sistem, pemusnahan file, pencurian password, sampai dengan membuka backdoor. Contoh kasus malware, kemunculan malware berbahaya telah muncul di Mac. Apple dituding memberi izin resmi. Kemunculan malware berbahaya ini akibat situs khusus yang akan digunakan oleh pengguna. Notifikasi fiktif mengenai Adobe Flash yang kadaluarsa lalu muncul. Pengguna lalu terpancing untuk melakukan install aplikasi yang tidak resmi. Perlu diketahui, kemunculan malware berbahaya di perangkat ini jelas saja sangat berbahaya. Efek dari malware ini adalah kemunculan malware yang biasanya akan mengirimkan iklan pop-up yang bisa melacak keberadaan pengguna di internet. Cara mencegah malware yang pertama, gunakan dan selalu update antivirus. Yang kedua, update software. Yang ketiga, melakukan filter atas informasi dan data yang diterima. Yang keempat, menggunakan anti-spyware. Dan yang terakhir, backup file. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.